Izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menelisik sebentar kondisi perekonomian terkini baik secara global maupun nasional. Selama tahun 2022, tantangan perekonomian tidaklah mudah. Pertumbuhan ekonomi global mengalami tren perlambatan dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Namun, di tengah kompleksitas tantangan ekonomi global yang tinggi, perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut dan relatif resilient tercermin dari PDB yang terus tumbuh meningkat pada 3 triwulan terakhir. Memasuki triwulan 4 tahun 2022, berbagai indikator dan hasil survei Bank Indonesia terakhir seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan PMI manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada angka 4,5 hingga 5,3%. Bapak Sekretaris Daerah dan hadirin yang berbahagia. Demikian pula halnya dengan kondisi regional. Optimisme penguatan pemulihan ekonomi di Provinsi NTB juga terus berlanjut. Di sepanjang tahun 2022, perekonomian NTB secara konsisten mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Sesuai rilis BPS terakhir, yaitu pada triwulan 3 tahun 2022, ekonomi NTB tercatat tumbuh pada angka 7,10% year on year, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar di angka 5,99%. Pertumbuhan ini terutama didukung oleh peningkatan kinerja lapangan usaha utama seperti LU pertanian dan LU transportasi serta LU pertambangan yang masih tumbuh tinggi. Namun demikian, tantangan tekanan inflasi yang masih membayangi perlu kita waspadai dan menjadi perhatian khusus ke depannya. Inflasi NTB pada bulan Oktober tahun 2022 tercatat sebesar 6,57% year on year, masih cukup tinggi meski sudah sedikit melambat atau melandai dari bulan sebelumnya yang mencapai 6,84% year on year. Kondisi ini bukan menggambarkan pesimisme, tetapi inilah tantangan yang perlu kita atasi untuk pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Selanjutnya, resiliensi stabilitas sistem keuangan NTB juga terpantau terjaga baik. Hal ini tercermin dari kredit per Oktober tahun 2022 yang masih mengalami pertumbuhan sebesar 7,70% year on year, serta NPL dan LAR yang masih berada pada level aman. Kuatnya sektor keuangan tentunya tidak terlepas dari dukungan sistem pembayaran yang lancar dan handal. Dari sistem pembayaran tunai, rata-rata perputaran uang mencapai 1,48 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Sedangkan untuk sistem pembayaran non-tunai terus mengalami pertumbuhan, terutama untuk uang elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, serta KRIS yang per Oktober tahun 2022 telah mencapai sebesar 203.254 users atau tumbuh sebesar 589% year to date. Mencermati perkembangan indikator terkini untuk triwulan 4 tahun 2022, kami memperkirakan ekonomi NTB tumbuh pada kisaran 6,3 sampai dengan 7,1% year on year. Sedangkan untuk keseluruhan tahun 2022 pada kisaran angka 6,4 sampai dengan 7,2% year on year. Bapak Sekretaris Daerah dan hadirin yang kami muliakan. Dalam rangka mendukung objektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di Provinsi NTB dan guna menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi, kami menerapkan 5 strategis prioritas, yaitu 1. Pengembangan ekonomi dalam rangka pengendalian inflasi. 2. Pengembangan ekonomi berorientasi ekspor. Ketiga, pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi syariah. Keempat, pengembangan ekonomi digital. Dan yang kelima, pengembangan ekonomi yang inklusif, di mana upaya pendekatan yang dilakukan adalah melalui role modeling dan end-to-end proses pendampingan yang diimplementasikan ke dalam berbagai program kerja.
Selama tahun 2022, kami tidak henti-hentinya melakukan sinergi dan berinovasi secara berkesinambungan bersama stakeholders dengan berbagai program strategis dan menghasilkan berbagai pencapaian. Yang pertama, kami terus berupaya untuk melakukan pengendalian inflasi daerah melalui pengembangan 9 klaster untuk komoditas penyumbang tekanan inflasi yang terbesar, yakni klaster cabai rawit di Lombok Timur, klaster bawang merah di Lombok Utara dan Bima, klaster bawang putih di Lombok Timur, klaster padi di Lombok Tengah, klaster telur ayam ras di Lombok Utara, dan klaster sapi di Lombok Utara dan Sumbawa. Selain itu, kami bersama TPID tingkat provinsi maupun kabupaten kota telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui penerapan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Di antaranya mencakup koordinasi yang semakin intensif, peningkatan frekuensi operasi pasar murah dan sidak pasar, dan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Bukti konkret dari upaya pengendalian inflasi tersebut adalah, sebagaimana kita tahu tadi tayangan, telah diraih 3 TPID Award di tahun 2022, yaitu TPID Provinsi Terbaik, TPID Kabupaten Kota IHK Terbaik, dan TPID Kabupaten Kota Non-IHK Berprestasi. Kedepannya, kami terus berupaya untuk mendukung inovasi penjualan produk pertanian secara online, penguatan data dan asesmen inflasi, serta optimalisasi digital farming dan kerjasama antar daerah atau KAD. Bapak Sekretaris Daerah dan hadirin yang berbahagia, dalam upaya mendukung pengembangan ekspor, kami terus berupaya untuk mengembangkan ekspor non-tambang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah ini. Terdapat 11 komoditas ekspor non-tambang unggulan, yaitu lobster dan ikan, mutiara, manggis, rumput laut, kopi, sayuran segar, vanili, teh kelor, kerajinan ketak, sarang burung walet, dan kerajinan dari bambu. Kami bersama dedicated team NTB Genjot Ekspor dan tim promosi ekonomi daerah terus berkoordinasi dan berupaya mendorong pengembangan ekspor melalui berbagai fasilitasi. Adapun output yang bisa dilihat selama tahun 2022 antara lain: 1. Ekspor kopi ke Korea Selatan sebanyak 3 kontainer. Ekspor vanili organik ke Amerika Serikat sebanyak 4,5 ton. Ekspor sarang burung walet ke Amerika Serikat sebanyak 100 kg. Ekspor ikan tuna loin ke Singapura sebanyak 2 ton. Lalu ekspor rumput laut ke Tiongkok sebanyak 2 kontainer. Bapak Sekretaris Daerah dan hadirin yang kami muliakan, dari sisi perkembangan ekonomi syariah, kami memfasilitasi dan mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kegiatan. Pada tahun 2022 ada 3 UMKM binaan BI NTB lolos menjadi anggota Industri Kreatif Syariah atau IKRA, sehingga secara total telah ada 13 UMKM IKRA. Selain itu, kami telah melakukan fasilitasi pengembangan 8 bisnis pesantren di Provinsi NTB, digitalisasi pesantren, pembentukan habit trend, dukungan terhadap masyarakat ekonomi syariah atau MES, fasilitasi sertifikasi halal untuk 20 UMKM, dan sosialisasi sertifikasi halal kepada 300 peserta UMKM serta edukasi dan kampanye ekonomi syariah. Lebih lanjut, Bank Indonesia NTB berhasil mengantarkan pelaku ekonomi syariah NTB untuk meraih prestasi pada Lomba Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia, yaitu juara 1 Lomba Wira Usaha Muda Syariah dan juara 1 Pondok Pesantren Unggulan. Bank Indonesia secara kontinu juga berupaya untuk mendorong provinsi berbasis digital, yaitu melalui launching kris pajak kendaraan bermotor dan kris Goes to Provinsi NTB. Selain itu, perluasan kris yang masih terus dilakukan diantaranya meliputi pembayaran retribusi parkir, UMKM, dan pelaku usaha pariwisata. Berdasarkan data terakhir penerimaan retribusi parkir non-tunai tercatat sebesar 5,1 miliar rupiah atau meningkat sebesar 134,21% year on year.
Bapak Sekretaris Daerah, dan hadirin yang berbahagia. Upaya pengembangan ekonomi yang inklusif dari sisi pembayaran, utamanya melalui KRIS, hingga saat ini implementasinya sudah sangat luas. Penyaluran bansos secara non-tunai juga menjadi suatu bentuk inovasi elektronifikasi pembayaran yang inklusif. Kami juga terus mendorong korporatisasi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Adapun dukungan lainnya yaitu pencatatan keuangan UMKM yang dikenal dengan aplikasi SIAPIK, serta edukasi digital payment dan KRIS kepada UMKM dan pondok pesantren. Dari sisi distribusi uang, pada tahun 2022, kami kembali melaksanakan kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ke pulau-pulau terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T, antara lain ke Pulau Medang, ke Pulau Moyo, Pulau Baju Pulo, dan Pulau Maringki. Selama tahun 2022, kami aktif melakukan berbagai kegiatan, antara lain 1. Melakukan pengawasan dan penertiban KUPFA ilegal, lalu melakukan penyaluran program sosial Bank Indonesia senilai 4,2 miliar dan beasiswa kepada 7 universitas dengan nilai 4,27 miliar rupiah per tahunnya. Yang ketiga, melakukan asesmen serta capacity building ekonomi. Yang keempat, menyelenggarakan temu responden, diseminasi laporan perekonomian provinsi, dan side event G20. Yang kelima, berkontribusi dalam pameran UMKM di event nasional seperti Karya Kreatif Indonesia dan event internasional seperti MotoGP dan World Superbike. Dari sisi internal, kami juga terus meningkatkan diri. Pada tahun 2022 kami berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 15489 untuk manajemen arsip dengan standar internasional. Selain itu kami juga berhasil menjadi satuan kerja KAS terbaik untuk kelas C dan pelaksana Cinta Bangga Paham Rupiah terbaik. Bapak Sekretaris Daerah dan hadirin yang kami muliakan, tidak terasa 1 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2023. Aktivitas perekonomian telah semakin menggeliat. Namun di sisi lain juga masih terdapat potensi kenaikan inflasi yang membutuhkan sinergi yang kuat satu sama lain dan inovasi untuk menciptakan solusi. Pada tahun 2023 kami memperkirakan ekonomi NTB akan tumbuh pada kisaran 4,8 sampai dengan 5,6% year on year dengan tingkat inflasi yang berpotensi kembali ke rentang target nasional. Tantangan perekonomian di Provinsi NTB adalah bagaimana kita bisa mempertahankan percepatan pemulihan ekonomi di tengah risiko inflasi dan kompleksitas tatanan perekonomian global yang masih tinggi. Menghadapi tantangan tersebut, kami telah merencanakan sejumlah inisiatif untuk di tahun 2023. Yang pertama, pada sektor pertanian, perlu terus didorong pemanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya dari sisi hulu, dan perluasan pasar dan akses pembiayaan di sisi hilir melalui program digital farming dan onboarding UMKM. Yang kedua, optimalisasi daya saing komoditas ekspor non-tambang melalui inovasi hilirisasi produk bernilai tambah tinggi. Yang ketiga, pemulihan aktivitas ekonomi produktif yang berdimensi masyarakat dan UMKM serta end-to-end proses. Yang keempat, mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui habit trend dan masyarakat ekonomi syariah atau MES. Yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui ketersediaan uang rupiah layak edar secara tepat jumlah, kualitas, dan waktu. Yang keenam, peningkatan dan perluasan transaksi menggunakan KRIS melalui edukasi dan user experience yang lebih masif. Dan terakhir, yang ketujuh, mendorong pertumbuhan kredit yang seimbang dan inklusif pada sektor-sektor prioritas. Di akhir pemaparan kami, dapat kami sampaikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Winston Churchill, sukses bukan final, kegagalan bukan fatal, tapi keberanian untuk terus maju adalah hal yang terpenting. Bank Indonesia siap bersinergi dan mendukung inovasi guna memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju. Demikian paparan kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.